Program latihan 1 untuk penderita stroke dengan gejala yang ringan. Latihan 1 bertujuan untuk memperkuat otot yang menstabilkan bahu. Pertama-tama, berbaring terlentang dengan kedua lengan berada di samping tubuh. Kemudian, pertahankan posisi siku tetap lurus. Angkat lengan yang mengalami gangguan sampai sebatas bahu dengan posisi lengan mengarah ke atas. Pertahankan posisi tersebut, kemudian angkat bahu sampai tidak menyentuh lantai. Tahan selama 3-5 detik, kemudian rileks, biarkan bahu kembali menyentuh lantai. Ulangi latihan tersebut selama 3 kali. Turunkan lengan dan letakkan di samping tubuh kembali. Kemudian istirahatkan lengan. Latihan 2 bertujuan untuk memperkuat otot bahu dan otot yang meluruskan siku. Pertama-tama, berbaring terlentang. Genggam kedua ujung karet elastis menggunakan kedua tangan dengan tekanan yang cukup untuk memberikan tahanan ringan pada latihan ini. Untuk memulai latihan ini, posisikan kedua tangan pada sisi pinggul yang tidak mengalami gangguan. Pertahankan siku selurus mungkin. Kemudian, gerakkan lengan yang mengalami gangguan secara diagonal sampai di atas kepala dengan mempertahankan posisi siku yang lurus. Lengan yang tidak mengalami gangguan harus tetap pada posisi awal selama latihan. Selama latihan, tegangkan karet elastis sehingga terdapat tahanan. Latihan 3 bertujuan untuk memperkuat otot yang meluruskan siku. Pertama-tama, peserta berbaring telentang dengan kedua lengan berada di samping badan dan letakkan gulungan handuk di bawah siku yang mengalami gangguan. Kemudian, tekuk siku yang mengalami gangguan dan gerakkan tangan bawah ke atas menuju bahu. Pertahankan siku agar tetap berada di atas gulungan handuk. Pertahankan selama beberapa detik. Luruskan siku dan tahan. Ulangi latihan ini beberapa kali secara perlahan. Perlu diperhatikan untuk mencoba mencegah posisi lengan menuju ke arah perut. Latihan 4 bertujuan untuk meningkatkan kontrol pinggul saat akan berjalan. Pertama-tama, mulai dengan posisi kaki yang tidak mengalami gangguan lurus di atas lantai dan kaki yang mengalami gangguan ditekuk. Kemudian, angkat kaki yang mengalami gangguan dan silangkan kaki tersebut melewati kaki yang tidak mengalami gangguan. Kemudian, angkat kaki yang mengalami gangguan dan kembali ke posisi sebelumnya. Ulangi latihan ini selama beberapa kali. Latihan 5 bertujuan untuk meningkatkan kontrol pinggul dan lutut. Pertama-tama, mulai dengan lutut ditekuk, kaki dalam posisi rileks di atas lantai. Kemudian, secara perlahan, dorong tumit kaki yang mengalami gangguan sehingga kaki lurus. Lalu, secara perlahan, dorong tumit kaki yang mengalami gangguan mendekati lantai, kembali ke posisi sebelumnya. Pertahankan tumit agar tetap menyentuh lantai selama latihan. Perlu diperhatikan untuk mendorong kaki secara perlahan jika latihan tidak menggunakan sepatu. Latihan 6 bertujuan untuk meningkatkan kontrol pergerakan tumit untuk berjalan. Pertama-tama, peserta berbaring pada sisi badan yang tidak mengalami gangguan atau posisi badan miring.
dengan menekuk lutut untuk menjaga kestabilan badan. Letakkan lengan yang mengalami gangguan di depan badan sebagai tumpuan. Kemudian, mulai dengan kaki yang mengalami gangguan, tekuk lutut yang mengalami gangguan hingga tumit menyentuh pantat. Kemudian, kembali ke posisi kaki lurus. Konsentrasi pada menekuk dan meluruskan tumit saat mempertahankan pinggul lurus. Latihan 7 bertujuan untuk meningkatkan perpindahan dan kontrol berat badan untuk teknik berjalan yang tepat. Pertama-tama, mulai dengan menekuk lutut, telapak kaki menempel di lantai dan kedua lutut berhimpitan. Kemudian, angkat pinggul dari lantai dan pertahankan posisi ini. Secara perlahan, putar pinggul dari sisi kiri ke sisi kanan. Kembali ke posisi tengah dan turunkan pinggul ke lantai. Perlu diperhatikan, latihan ini mungkin sulit untuk beberapa pasien stroke dan mungkin memperparah gangguan pada punggung. Jangan lakukan latihan jika terasa nyeri. Latihan 8 bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan, perpindahan, dan kontrol berat untuk persiapan aktivitas berjalan. Pertama-tama, mulai dengan posisi bertumpu pada kedua tangan dan lutut, atau posisi merangkak. Kedua lengan dan kedua kaki menahan berat badan yang sama atau tidak bertumpu pada satu sisi tubuh saja. Kemudian, gerakkan punggung secara diagonal ke arah tumit kanan sejauh mungkin, kemudian ke arah tangan kiri sejauh mungkin. Ulangi gerakan beberapa kali. Gerakkan punggung sejauh mungkin di setiap arah secara perlahan. Kembali ke posisi di tengah. Gerakkan punggung ke arah tangan kanan sejauh mungkin. Gerakkan punggung sejauh mungkin pada setiap arah secara perlahan. Perlu diperhatikan, untuk keamanan, bantuan mungkin diperlukan di dekat klien untuk menjaga kehilangan keseimbangan. Posisi ini mungkin tidak tepat atau tidak aman untuk pasien lansia dengan stroke. Konsultasikan dengan dokter atau terapis fisik sebelum melakukan latihan. Latihan 9 bertujuan untuk menstimulus perpindahan berat yang tepat dan kontrol tumit yang diperlukan saat berjalan. Pertama-tama, berdiri dengan bagian yang tidak mengalami gangguan, berada di sebelah meja atau permukaan datar lainnya. Istirahatkan lengan yang tidak mengalami gangguan pada meja untuk membantu. Kemudian angkat kaki yang tidak mengalami gangguan dari lantai sehingga dapat berdiri pada kaki yang mengalami gangguan. Secara perlahan, tekuk dan luruskan kaki saat berdiri dengan sedikit gerakan. Coba untuk menggerakkan perlahan, tidak mengikuti lutut tertekuk saat menekuk atau menggeretakkan punggung saat diluruskan. Ulangi menekuk dan meluruskan lutut beberapa kali, 5-10 kali secara perlahan. Latihan 10 untuk stimulus perpindahan berat saat menegangkan otot pinggul dan panggul. Pertama-tama, berdiri menghadap meja atau permukaan datar. Pindahkan tumpuan berat badan pada kaki kanan dan angkat tumit dengan lurus. Kemudian, kembali ke posisi tengah dengan telapak kaki menyentuh lantai. Pindahkan tumpuan berat badan pada kaki kiri dan angkat kaki kanan ke sisi luar dan menjaga punggung dan tumit lurus. Ulangi beberapa kali, rubah kaki yang diangkat masing-masing 8 kali. Program latihan 2 untuk penderita stroke dengan gejala yang sedang.
Latihan 1 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pergerakan bahu dan mencegah nyeri pada bahu. Pertama-tama, berbaring telentang di atas lantai atau matras yang keras. Tautkan jari-jari tangan, lengan berada di atas perut. Kemudian, angkat lengan sampai bahu secara perlahan. Pertahankan posisi siku lurus. Kembalikan lengan pada posisi istirahat di atas perut. Perlu diperhatikan, jika lengan yang mengalami gangguan terasa nyeri atau sakit, latihan dalam range of motion dapat mengurangi rasa nyeri. Lengan tidak boleh dipaksakan jika nyeri terasa hebat, namun perlu diusahakan untuk meningkatkan kemampuan menggerakkan lengan yang mengalami gangguan. Latihan 2 bertujuan untuk mempertahankan pergerakan bahu. Pertama-tama, peserta berbaring telentang pada alas yang keras dan datar. Tautkan jari-jari tangan. Lengan berada di atas perut. Secara perlahan, angkat lengan di atas dada, luruskan bagian siku. Kemudian, perlahan gerakkan lengan ke salah satu sisi tubuh, kemudian ke sisi lainnya. Ulangi gerakan tersebut. Tekuk siku dan kembalikan lengan dalam posisi istirahat di atas perut. Perlu diperhatikan, jika terasa nyeri, gerakkan tangan sampai batas mulai terasa nyeri. Jika nyeri terasa terus-menerus, jangan lakukan latihan ini. Latihan 3 bertujuan untuk meningkatkan pergerakan pada pelvis, pinggul, dan lutut. Pertama-tama, peserta berbaring telentang pada alas yang keras dan datar. Tautkan jari-jari tangan. Lengan berada di atas perut. Kemudian, tekuk lutut dan telapak kaki menginjak lantai. Pertahankan kedua kaki berhimpitan. Perlahan, gerakkan kedua kaki sejauh mungkin ke kanan, kemudian kembali ke tengah. Pertahankan kedua kaki berhimpitan. Perlahan, gerakkan kedua kaki sejauh mungkin ke kiri, kemudian kembali ke tengah. Perlu diperhatikan, dalam melakukan latihan ini, penderita dapat dibantu pendamping untuk mempertahankan posisi lutut. Latihan 4 bertujuan untuk meningkatkan pergerakan pada pinggul dan lutut, menstimulasi pergerakan yang dibutuhkan saat berjalan. Pertama-tama, peserta berbaring miring dengan bagian yang tidak mengalami gangguan sebagai tumpuan, kaki saling berhimpitan. Tekuk dan gerakkan lutut yang mengalami gangguan sejauh mungkin ke arah dada. Mungkin diperlukan bantuan pendamping untuk menggerakkan kaki yang dilatih. Kembali ke posisi awal. Latihan 5 bertujuan untuk memperkuat otot-otot yang meluruskan siku. Pertama-tama, duduk di lantai yang keras. Letakkan lengan bawah yang mengalami gangguan menempel pada lantai dengan telapak tangan berada di bawah. Dapat diletakkan bantal kecil di bawah siku bila diperlukan. Secara perlahan, pindahkan tumpuan badan pada siku yang tertekuk. Dorong lengan ke bawah melawan permukaan lantai. Luruskan siku sampai badan dalam posisi duduk. Tekuk siku secara perlahan, kembali pada posisi lengan bawah menjadi tumpuan badan. Lakukan latihan ini sampai siku tertekuk dan lurus secara maksimal. Perlu diperhatikan, latihan ini tidak boleh dilakukan jika bahu belum atau tidak stabil dan tidak dapat menahan berat badan tubuh bagian atas. Latihan 6 bertujuan untuk mencegah kekakuan pada badan dan meningkatkan kemampuan rotasi tubuh yang diperlukan saat berjalan. Pertama-tama,
Duduk pada kursi yang keras dan stabil dengan kedua telapak kaki menempel pada lantai. Tautkan jari-jari tangan. Tekuk badan sampai tangan berada di samping luar telapak kaki kanan. Gerakkan lengan secara diagonal ke arah bahu kiri. Pertahankan siku selurus mungkin. Ulangi gerakan ini. Gerakkan lengan dari samping luar kaki kiri ke arah bahu kanan. Perlu diperhatikan, hanya penderita dengan keseimbangan yang bagus yang dapat duduk tanpa bantuan yang dapat melakukan latihan ini. Jika terjadi gangguan keseimbangan, pendamping dapat berdiri di depan penderita, mengarahkan lengan sesuai petunjuk latihan. Latihan 7 bertujuan untuk pergerakan yang dibutuhkan untuk bangun dari posisi duduk. Pertama-tama, duduk pada kursi yang telah diposisikan bersandar ke dinding. Tautkan jari-jari tangan. Luruskan lengan ke depan sampai jarak maksimal. Dengan kaki yang sedikit terbuka dan pinggul atau pantat berada pada ujung kursi, letakkan badan ke depan, angkat pinggul dari kursi, kembali pada posisi duduk secara perlahan. Perlu diperhatikan, selama latihan ini, coba untuk mengangkat pinggul sampai posisi berdiri dan kembali ke posisi duduk. Latihan ini hanya boleh dilakukan oleh penderita dengan keseimbangan yang baik. Latihan 8 bertujuan untuk mempertahankan pergelangan kaki yang diperlukan untuk berjalan. Pertama-tama, peserta berdiri dengan lurus dan menempel pada dinding. Lutut lurus, kedua kaki terbuka dan telapak kaki menempel pada lantai. Tumpuan berat badan sama besar pada kedua kaki. Kemudian, dengan lengan yang tidak mengalami gangguan, letakkan lengan yang mengalami gangguan pada dinding setinggi dada. Tekuk siku secara perlahan, bersandar pada dinding. Gerakan ini akan membuat betis tertarik. Pertahankan posisi telapak kaki agar tetap menempel pada lantai. Luruskan siku, dorong tubuh menjauhi dinding. Perlu diperhatikan, jika gangguan sangat berat, penderita stroke mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan latihan ini. Cara bangun setelah terjatuh. Langkah 1. Penderita dalam posisi duduk dengan bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan berada dekat kursi yang berat atau benda lain yang tidak bergerak. Langkah 2. Letakkan lengan bawah yang tidak mengalami gangguan pada kursi dan badan bertumpu pada siku atau lengan. Pindahkan berat badan pada lutut dan angkat pinggul sampai pada posisi berlutut. Langkah 3. Dengan bertumpu pada lengan yang tidak mengalami gangguan, posisikan kaki yang tidak mengalami gangguan ke depan dan telapak kaki menempel pada lantai. Langkah 4. Angkat badan dengan mendorong dengan lengan dan kaki yang tidak mengalami gangguan. Putar pinggul menuju ke kursi dan duduk di atas kursi tersebut.